Soal nomor 1, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi, B. Pembelajaran berbasis proyek, C. Pembelajaran kontekstual, D. Pembelajaran kooperatif, E. Pembelajaran diskusi online. Jawabannya adalah B. Pembelajaran berbasis proyek. Soal nomor 2, Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek ataupun materi dalam kurikulum. Nah, pertanyaannya, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran. Nah, ini cukup banyak yang keluar soal-soal yang seperti ini ketika UP PPG. Kita diberikan stimulus untuk menentukan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan stimulus yang diberikan seperti itu. Nah, dalam mengatasi hal yang seperti ini Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu memahami dulu model-model pembelajaran itu seperti apa bentuknya, baik itu langkah-langkahnya maupun sintaknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini opsi jawabannya A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Cooperative learning, D. Inquiry learning, E. Problem based learning. Jawabannya adalah A. Project based learning. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran. Nah, hampir sama dengan soal sebelumnya, ini kita distimulus kembali seperti itu, dan arahnya tetap ke model pembelajaran. Nah, kembali lagi ke pembahasan saya yang sebelumnya Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu pahami bentuk-bentuk model pembelajaran itu seperti apa saja, baik itu sintaknya, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Nah, opsi jawabannya di sini ada discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning, cooperative learning. Jawaban yang tepat itu adalah C. Problem based learning. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, jika Bapak Ibu ketemu soal-soal seperti ini, misalnya langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran, misalnya terserah mau discovery learning ataupun dalam model pembelajaran berikut itu termasuk seperti apa kayak gitu ya. Bapak Ibu langsung saja baca pertanyaannya, nggak usah baca stimulusnya dulu Bapak Ibu. Nanti memakan waktu yang cukup lama. Itu sekedar syarat dari saya. Nah, urutan yang benar adalah, baru kita baca. Berarti di sini stimulusnya itu berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model discovery learning. Nah, kembali Bapak Ibu pahami dulu langkah-langkah atau sintak discovery learning itu apa. 1. Pemberian rangsangan atau stimulation. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. 3. Pengumpulan data atau data collection. 4.
pengolahan data atau data processing, dan yang kelima pembuktian atau verification, dan yang terakhir yang nomor 6 menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Nah, pertanyaannya tadi urutan yang benar. Berarti kita suruh mengurutkan ya. Di sini ada 6 langkah dalam pembelajaran model discovery learning. Nah, A 1 2 3 4 dan 5 dan 6, B 1 3 2 4 5 dan 6, C 1 3 2 5 6 dan 4, D 1 2 3 5 4 dan 6, E 1 3 4 5 6 dan 2. Saya rasa ini pertanyaan ini cukup mudah untuk kita ataupun Bapak Ibu menjawabnya, karena ini sudah menjadi keseharian Bapak Ibu, rutinitas Bapak Ibu dalam menyusun atau menentukan model pembelajaran. Nah, jawaban yang tepat itu adalah A 1 2 3 4 5 dan 6. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan langkah-langkah model pembelajaran berikut. Nah, kembali lagi, langsung saja Bapak Ibu baca inti dari soalnya. Dari uraian di atas merupakan model pembelajaran. Nah, berarti kita disuruh menentukan ini termasuk model pembelajaran apa. Oke, kita baca dulu. Poin nomor satunya, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nah, kalau sudah ketemu mendesain perencanaan proyek, hanya satu Bapak Ibu ya. Ini sebagai kata kunci saja. Hanya satu yang ada merencanakan proyek. Proyek itu maksud saya, itu adalah sebuah hasil karya siswa dalam pembelajaran. Jadi, langsung saja ke poinnya. Kita baca kunci jawabannya. A. Discovery learning, B. Inquiry learning, C. Problem based learning, D. Project based learning. Nah, kita nggak perlu baca yang E lagi. Nah, jawaban yang tepat itu sudah pasti D, Bapak Ibu. Oke? Nah, ini sekedar untuk mengingatkan. Silakan Bapak Ibu perhatikan di sini ada 6 tahapan langkah-langkah dalam model pembelajaran project based learning. Jadi jawabannya itu adalah D, Bapak Ibu. Oke. Kita ke soal nomor 6. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut. Oke. Di sini kita langsung ke bagian inti pertanyaan saja. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah, berarti di sini kita harus memahami langkah dalam kegiatan pembelajaran problem based learning itu apa saja. Nah, 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini ada ini opsinya A 1 2 3 dan 4, B 2 3 1 dan 4, C 3 2 1 dan 4, D 2 3 1 dan 4, E 2 1 3 dan 4. Nah, jawaban yang tepat itu adalah B 2 3 1 dan 4. Jadi dalam pembelajaran problem based learning itu dimulai dari orientasi masalah pada siswa, kemudian dilanjutkan dengan membimbing penyelidikan, lalu mengorganisasi siswa, dan mengembangkan penyelidikan. Oke, lanjut soal nomor 7. Pertanyaan mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pertanyaannya, langkah-langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio, B. Kooperatif, C. Saintifik, D. Penemuan, E. Autentik. Nah, ini kadang-kadang kita terbalik ya Bapak Ibu. Karena setiap model pembelajaran itu bahasa-bahasanya kadang hampir sama. Nah, sintaknya pun juga hampir sama. Kayak model pembelajaran problem dan project based learning itu kita sering miskonsepsi antara dua model pembelajaran tersebut kayak gitu. Tetapi untuk menjawab soal-soal seperti ini, Bapak Ibu pahami dulu model pembelajaran itu apa saja, sintaknya itu seperti apa, karakteristiknya bagaimana. Nah, untuk pertanyaan nomor 7 jawabannya itu adalah scientific. Lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal Bapak Ibu.
Nah, dari 30 siswa yang dinyatakan belum tuntas sejumlah 15. Nah, untuk mengikuti program remedial. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Nah, sedangkan yang dinyatakan tuntas itu adalah 15 orang mengikuti program pengayaan. Nah, kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara. Nah, ini saya rasa ini hal yang sudah biasa kita lakukan ketika sudah selesai pelaksanaan KD, Bapak Ibu. Nah, opsinya A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Digabungkan dengan siswa yang belum tuntas dan ikut remedial. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. E. Memberi tugas membaca materi pelajaran selanjutnya. Nah, kadang di sini itu kita sering salah Bapak Ibu. Karena menurut kita apabila siswa kita itu sudah tuntas KKM-nya, nah, kita lakukan pengayaan biasanya, nah, kita itu apa? Seperti itu. Nah, di sini terkadang kita sering salah kayak gitu. Nah, tetapi yang benar itu adalah ketika siswa kita sudah mencapai KKM, maka yang harus kita lakukan itu adalah mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Oke? Lanjut ke soal nomor 9. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah, berarti karakteristik pembelajaran kontekstual ya Bapak Ibu ya. A. Membangkitkan minat siswa. B. Merangsang siswa lebih aktif belajar. C. Memberi kesempatan siswa berkreasi. D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. E. Menantang siswa untuk selalu belajar. Nah, oke, jawabannya itu adalah D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Itu adalah kontekstual. Oke Bapak Ibu. Lanjut ke soal nomor 10. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah termasuk dalam model A. Role playing. Oke. B. Inquiry. C. Problem solving. D. Picture and picture. E. Discovery learning. Nah, di sini Bapak Ibu, nah di sini kan ada nih memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Nah, kemudian ada merangsang perkembangan kemajuan berpikir. Nah, ini termasuk ke dalam problem solving Bapak Ibu. Oke? Sekian, terima kasih. Apabila ada penjelasan dan pembahasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses UP-PPG tahun ini. Semoga sukses, semoga bisa mendapatkan nilai terbaik dan lulus UP. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.